Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, kiranya kita setiap hari semakin dikuatkan, kita bisa menguatkan umat Tuhan yang lainnya. Kita selama di dunia ini tahu tujuan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi segala pikiran hati kita tuh selaras dengan tujuan kita. Kita uh, tahu harus kemana saat kita menghadapi sesuatu hal yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi jalan keluar tersebut ya, dimana orang-orang bisa uh, meminta bantuan kepada kita, menemui kita, karena kita tahu atau orang-orang tahu kita dipakai oleh Tuhan. Kita harus ingatkan itu ya kepada setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus. Keberadaan kita di dunia ini harusnya membuat kita sadar bahwa tujuan kita itu sama, yaitu menuju Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus nantinya, tidak ada tujuan lain. Dan kiranya kita bisa semakin hari semakin bisa saling support, saling bantu, saling dukung ya, agar apapun yang menjadi tujuan atau keinginan kita itu tidak menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Amin ya. Karena apabila kita punya keinginan atau kehendak sendiri, dan kita mau mencapai kehendak atau keinginan sendiri, itu biasanya yang dikorbankan itu orang lain. Itu banyak terjadi, sehingga timbul kejahatan, sehingga timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Karena apa? Karena manusia tidak menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan. Karena mereka belum sadar tujuannya itu tujuan untuk menemui Tuhan, tidak ada yang lain. Karena nantinya hanya ada dua tempat, surga dan neraka, tidak ada yang lain. Dan tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia itu atas permintaan Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Lucifer itu tidak pernah tidur untuk mengajak manusia itu menemani dia. Tidak ada tujuan lain. Dan kita harus menyadarkan diri kita dan orang-orang bahwa tujuan atau keinginan manusia itu harus diselaraskan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita harus sadar, kejahatan itu timbul atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak itu timbul karena manusia itu mempunyai keinginan dan kehendaknya sendiri, dan apabila tidak tercapai, mereka memaksakan kehendaknya sehingga timbul kejahatan. Amin ya. Kita harus saling menguatkan, saling mensupport untuk bisa menyelaraskan kehidupan kita ya dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Dan untuk menyelaraskan atau kita bisa melakukan kehendak Tuhan ya di tengah keinginan dunia atau tipu daya Lucifer, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu selalu berada di hadirat Tuhan saat melakukan aktivitas apapun, sehingga apapun keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mengorbankan orang lain atau kehendak Tuhan untuk mencapai keinginan manusia. Karena manusia itu seringnya saat melakukan kesalahan ada kesombongan, ada keegoisan, sehingga tidak mau meminta maaf kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Itu sifat dasar manusia. Ada kesombongan dalam diri mereka. Amin ya. Mereka kira mereka rendah hati. Mereka kira mereka melakukan kehendak Tuhan. Tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Amin ya. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Coba saat kita mengambil keputusan, coba kita bercermin, apa ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau karena kesombongan diri saja. Kita harus selalu memakai Alkitab untuk bercermin. Apakah selama ini yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Makanya Alkitab ini
adalah firman Tuhan. Sering-sering kita baca. Firman Tuhan itu yang didengar oleh para rasul, para murid dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan Yesus itu berkata-kata tidak pernah dari dirinya sendiri, tapi dari perkataan Bapa yang didengar dari Tuhan, yang didengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama di muka bumi itu selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Makanya Bapa memakai Tuhan Yesus sebagai jalan ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di muka bumi ini. Tuhan Yesus selama di dunia tidak menghakimi, tapi menyelamatkan. Ya, nanti pada kesudahannya Tuhan Yesuslah yang menghakimi. Makanya mari kita saling mensupport, saling mendukung. Agar apa? Agar kita sama-sama bisa saling menguatkan di tengah keinginan-keinginan dunia yang sedikit banyak itu mempengaruhi diri kita atau keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Makanya kita perlu menyampaikan firman. Amin ya. Agar apa? Agar mereka mendengar firman itu dan Roh Kuduslah yang bekerja. Biarkan Roh Kudus mengetuk hati mereka. Karena Tuhan saja sudah katakan, orang-orang yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang dari Bapa yang dunia tidak bisa mengambilnya. Karena apa? Karena tentunya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyadarkan mereka. Bahkan sampai mengorbankan dirinya pun, murid-murid dan rasul-rasul itu rela. Karena apa? Ada Roh Kudus yang selalu menyadarkan mereka. Tujuannya itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah kehendak Bapa. Karena mereka tahu tujuan mereka. Tujuan mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Manusia ya saat menghadapi kesulitan, kalau tidak ada Roh Kudus ya menjual Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus di hati mereka, sehingga keputusannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Beda dengan rasul dan para murid. Saat mereka mendapati kesulitan, mereka rela memberikan nyawanya. Karena apa? Ada Roh Kudus yang mengingatkan tujuannya adalah ke Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak akan menjual Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita saling menguatkan, saling menyadarkan diri untuk mencapai tujuan yang sama. Karena apa? Bapa itu Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar pemaaf. Yang benar-benar berkata asalkan percaya saja dengan Tuhan Yesus. Surga itu diberikan. Buktinya saat ada yang tersalib di sebelah Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah aku Tuhan. Tuhan langsung mengatakan, saat ini kau ada di Firdaus. Seperti itu. Tapi Tuhan juga mengatakan Bapa itu tidak mau dipermainkan. Jadi kita bisa mengingatkan diri kita untuk apapun yang kita lakukan itu selaras dengan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Amin ya. Amin. Kita bisa saling menguatkan, saling mensupport, saling mendukung ya. Untuk mencapai tujuan yang sama. Yaitu apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya. Amin ya. Amin. Karena kita tahu Tuhan Yesus kita itu benar-benar nyata. Masih berbicara sampai sekarang. Tapi kenapa manusia yang lain tidak bisa mendapatkan Roh Kudus tersebut? Tidak bisa percaya. Karena Tuhan Yesus mengatakan orang yang percaya Tuhan Yesus itu karena Bapa itu menyentuh hati mereka. Ada Roh Kudus yang bekerja sehingga mereka bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masih berbicara sampai hari ini. Buktinya ada. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang tidak mau menjalani jalan Tuhan, yaitu jalan Tuhan Yesus? Karena mungkin kita lah yang menjadi batu sandungan. Perilaku kita itu menjual Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Karena apa?
kelakuan kita tuh menjadi batu sandungan. Kita menjual Tuhan Yesus. Coba kita cek diri kita. Mumpung masih di dunia, itu kesempatan kita untuk bertobat. Amin ya. Amin. Kita akan ini ya, nyanyikan lagu yang pertama. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin ya. Amin. Kita akan ini ya, melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 14 sampai 44. Judul perikopnya kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, ke sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan belayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya.
Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan seketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin ya. Di sini kapal terkandas. Kita tahu di perikop kemarin yang kita baca dan renungkan, Paulus sudah memberitahu kepada Julius ya, perwira dari pasukan kaisar, sudah memberitahu. Tetapi Julius lebih percaya kepada nakoda dan jurumudi. Dan ini yang didapati mereka. Kapal mereka terkandas. Mereka terombang-ambing. Bahkan bintang-bintang pun maupun matahari tidak kelihatan. Di ayat 20 dikatakan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Lalu putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Itu yang mereka alami. Matahari menyembunyikan diri, bintang-bintang menyembunyikan diri, tidak kelihatan. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Tetapi Paulus di sini ditemui malaikat yang mengatakan, "Jangan takut Paulus," di ayat 14. "Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di ayat 25 dikatakan, "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Paulus sangat percaya kepada Allahnya yang mengatakan Paulus itu miliknya.
Paulus mengatakan sendiri bahwa dirinya itu milik Allah. Miliknya itu, kata Paulus. Paulus sangat mempunyai iman bahwa apa yang dikatakan Allah kepadanya itu akan terjadi. Makanya Paulus membesarkan hati orang-orang yang ada di kapal tersebut. Di ayat 25, karena itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu kapak, di salah satu pulau. Itu perkataan mereka. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Itu yang mereka alami. Di sini dikatakan di ayat 31, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Itu perkataan Paulus. Paulus benar-benar diurapi Tuhan. Roh Kudus memberitahu, malaikat menemui. Itu Paulus. Dan dikatakan di ayat 33, kemudian hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Itu perkataan Paulus. Dan ini Paulus mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi orang-orang itu sampai gak mau makan. Tapi Paulus menguatkan hati mereka sehingga hati mereka kuat dan kemudian mau makan. Dikatakan di sini, jumlah kami semua di ayat 37 ya, yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepas tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Kemudian sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi. Jadi mereka melihat daratan. Dan ini ya yang dilakukan oleh perwira tersebut. Waktu itu prajurit-prajurit itu bermaksud untuk membunuh tahanan yang ada di kapal itu supaya apa? Tahanan itu tidak lari. Tapi Julius atau perwira tersebut ingat kepada Paulus dan menggagalkan maksud prajurit-prajuritnya. Karena apa? Karena perwira tersebut merasa sudah ditolong oleh Paulus, sehingga saat prajurit-prajuritnya bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, perwira itu menggagalkan maksud hati prajurit mereka. Karena apa? Rasa terima kasih perwira tersebut terhadap Paulus. Dan dikatakan di ayat 43 ya, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Paulus menyelamatkan orang-orang di kapal tersebut. Malaikat menemui Paulus, berkata, jangan takut Paulus. Kemudian Paulus menguatkan hati orang-orang di kapal tersebut. Dan karena Paulus
tahanan-tahanan yang ada di kapal tersebut yang mau dibunuh oleh prajurit-prajurit selamat karena perwira tersebut teringat kepada Paulus. Karena Paulus yang menyelamatkan mereka. Kemudian dikatakan mereka semua selamat. Dan kiranya ya, apa yang dilakukan Paulus ini benar-benar menguatkan kita untuk selalu mengingatkan diri kita, apapun yang kita lakukan, kita ingat kepada Tuhan Yesuslah tujuan kita. Kita benar-benar mengutamakan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Roh Kuduslah yang memenuhi hati kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita, menuntun kita. Karena Tuhan kita itu senyata itu masih berbicara. Tuhan kita itu senyata itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah itu jalan satu-satunya ke surga. Masa kita tega untuk berjalan sendirian ke surga? Kita harus memberitahukan kepada semua orang. Jalan ke surga itu satu-satunya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang saat ini masih berbicara kepada manusia. Tuhan Yesus yang hidup. Amin ya. Amin. Kita harus memberitahukan semua orang bahwa jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nantinya akan menjadi hakim atas dunia ini. Tuhan Yesus saat datang ke dunia, itu tugasnya menyelamatkan, bukan menghakimi. Tugas Tuhan Yesus itu menghakimi setelah nanti kesudahannya. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, lakukan yang menjadi tugas kita. Menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin ya. Amin. Jadi kita bisa semakin mengerti apa maksud Tuhan. Kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu ya, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya ke surga ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau begitu baik. Anugerah-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dan kiranya siapapun yang menyaksikan ini yang sakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan, mujizat yang daripadamu. Apapun di tubuh mereka yang bukan daripadamu, Kau angkat. Siapapun yang butuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripadamu. Siapapun yang butuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang benar-benar daripadamu. Pasangan hidup yang mencintai,
kami dan keluarga kami, dan dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Apapun yang menjadi permasalahan kami semuanya, biarlah Kau berikan jalan keluar, Kau berikan solusi, Kau berikan terobosan, Kau berikan hal-hal yang baik, mujizat, hujan berkat yang benar daripadamu. Dan apapun yang membutuhkan usaha atau pekerjaan mereka diberkati, Yesus, Kau berikan kami semuanya. Itu yang benar-benar daripadamu, berkat dan pekerjaan yang benar-benar mendatangkan berkat bagi hidup kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, seperti yang daripadamu. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.